jika mendengar sekolah kematian. Namun sekolah ini benar-benar ada, yaitu di negara Korea Selatan. Di tengah fenomena yang cukup memprihatinkan ini, terdapat tren baru yang mapan dan baik hati. Mungkin itulah ukuran pria-pria idaman para wanita. Namun ketiga faktor tersebut tidak akan ada artinya apabila tidak dibarengi dengan akhlak yang baik dan pengetahuan mengenai ilmu agama yang mumpuni. Pemirsa beriman, di masa yang dirasa sulit untuk menemukan ketampanan yang diiringi iman dan amal soleh, diketahui masih ada pria-pria yang tak hanya memiliki wajah yang tampan rupawan, tapi juga dikenal luas sebagai pria-pria yang fasih membaca Al-Quran. Pria-pria luar biasa ini antara lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berjumpa lagi yang tentunya acara kami ini memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Apalagi kalau bukan Berita Islami Siang. Saya Tommy Kurniawan dan saya Zaskia Meka. Berita pertama kita ini mungkin dengan temanya itu sangat mengagetkan. Betul sekali ya. Pengen nggak sih masuk sekolah kematian? Antara pingin dan tidak ya, karena tentunya pasti sekolah kematian itu mengingatkan kita terus akan kematian. Betul sekali, dan wondering juga apa aja sih yang kita pelajarin di sekolah kematian. Nah, kita ini akan membahas betul loh ternyata ada sekolah kematian di mana dan seperti apa metodenya. Langsung kita saksikan ini dia beritanya. Sekolah kematian. Pemirsa beriman, mungkin kita agak aneh jika mendengar sekolah kematian. Namun sekolah ini benar-benar ada, yaitu di negara Korea Selatan. Sekolah ini didirikan dengan alasan mengurangi kasus bunuh diri yang banyak terjadi di negeri ginseng ini. Menurut Kementerian Kesehatan Korea Selatan, sebanyak 24,3 orang dari 100.000 penduduk Korea melakukan bunuh diri. Jika di rata-rata, 35 orang bunuh diri setiap harinya. Kemungkinan besar penyebab banyaknya angka bunuh diri di negara ini adalah karenanya tidak memiliki kepercayaan sehingga batin mereka sangat lemah. Namun hal ini tidak menjamin itu semua, karena seperti yang kita tahu, tersebut bertujuan agar mereka mengetahui bagaimana rasanya meninggalkan dunia. Hal ini membuat para murid yang sedang mengalami depresi atau tertekan hidup tidak melakukan bunuh diri dan lebih menghargai hidup mereka. Di sekolah kematian Seoul Hyewon Healing Center, para murid diminta untuk membuat wasiat terakhir. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam peti mati dan dikunci serta pura-pura hendak dikuburkan. Di dalam peti mati, para murid juga dibiarkan merenungi masalah mereka masing-masing. Kemudian saat mereka bangkit dari peti mati, dengan mengingat kematian dan mencoba merasakannya, maka para siswa akan merasa lebih segar dan terbebas dari masalah hidup mereka. Berbicara mengenai mengingat kematian, teringat pula satu negara yang diakui sebagai negara paling bahagia di dunia. Penduduk yang tinggal di Butan menjalani kehidupannya dengan bahagia. Tidak ada tindak kriminalitas di negara ini dan lingkungannya sangat sehat menjadikan Butan sebagai negara yang sangat bahagia. Terdapat sebuah kisah nyata dari seorang traveling yang telah berkunjung ke Butan. Ia adalah Eric Weiner. Eric menuturkan, sebagai negara kecil yang terletak di dataran tinggi di Asia Selatan, membuat cuaca dan pasokan oksigen di negara ini sangatlah sedikit. Awal pertama Eric datang ke Butan, ia merasa sesak nafas. Karena baru pertama kali datang ke Butan, Eric belum terbiasa dengan lingkungan di sana. Karena takut terjadi apa-apa dengan tubuhnya, Eric pun lantas pergi ke dokter, namun apa yang dikatakan dokter membuatnya terkejut. Dokter tersebut mengatakan bahwa Eric sebenarnya sehat. Dokter yang juga mengatakan bahwa Eric sebaiknya harus merenungkan kematian, paling tidak 5 menit dalam sehari untuk menyehatkan tubuhnya. Eric kemudian mendapati fakta yang mencengangkan ketika ia membaca buku A Field Guide to Happiness, What I Learned in Bhutan About Living, Loving, and Waking Up, karangan Linda Liming. Disitulah dia baru sadar rahasia Bhutan menjadi negara paling bahagia di dunia adalah masyarakatnya yang selalu merenungkan kematian. Pemirsa beriman,
Seperti yang tergambar dari dua tempat tersebut, yaitu sekolah kematian dan negara Bhutan, terdapat sebuah fakta bahwa betapa pentingnya mengingat kematian. Hal ini sangat tepat seperti yang diperintahkan dalam Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu kematian." Hadis riwayat At-Tirmizi, Syekh Al-Albani dalam Sahih An-Nasai. Orang yang cerdas adalah orang yang tahu persis tujuan hidupnya, kemudian mempersiapkan diri sebaik-baiknya demi tujuan tersebut. Maka jika akhir tujuan hidup kita adalah mati, maka sebagai orang yang cerdas adalah yang mempersiapkan kematiannya. Sebaliknya, orang-orang yang semasa hidupnya sangat sedikit mengingat mati dari kalangan orang-orang kafir dan mereka yang tidak menaati seruan para rasul akan minta dikembalikan ke dunia. Inilah penyesalan yang paling mendalam bagi manusia yang tidak mengingat kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, 'Wahai Robku, kembalikan aku ke dunia, agar aku berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan.' Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Pemirsa beriman, dengan ini maka sudah sangat jelas bahwa betapa pentingnya mengingat mati. Dengan itu kita dapat selalu mawas diri terhadap segala sesuatu yang kita lakukan guna mempersiapkan bekal untuk kita di akhirat. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya baik pemirsa, kalau sebenarnya dibahas tentang sekolah kematian itu sangat menarik dan sebenarnya di dalam Islam juga kita dianjurkan untuk selalu mengingat kematian. Betul sekali ya. Dan ketika kita beribadah, seolah-olah itu adalah ibadah kita yang terakhir. Jadi kita menambah kekhusyukan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Dan kalau kita ingat dengan kematian, pasti ketika kita mau melakukan satu hal yang tidak baik, kita akan mikir juga, aduh kalau bentar lagi mati dalam keadaan tidak baik.